أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab halal haram muamalah kontemporer gitu ya. Dan kita sampai pada pembahasan khomer ya. Khomer, jadi terakhir itu babi dan jadi maju sedikit. Khomer, asal dari khomer di zaman jahiliyah itu adalah sari anggur yang akhirnya difermentasikan sehingga menjadi memabukkan. Adapun sari lain yang difermentasikan dan akhirnya jadi memabukkan itu di zaman jahiliyah di dalam bahasa Arab ada namanya sendiri. Jadi namanya macam-macam gitu ya. Misalnya sari kurma yang dijadikan memabukkan, nah itu tidak disebut dengan khomer, tapi ada namanya sendiri. Dan dalam pembahasan di waktu itu yang paling keras itu apabila dasarnya itu adalah madu. Jadi yang memabukkan yang paling keras itu adalah khomer yang dari madu. Namanya juga beda. Dari daun, dari benda lain itu ada ya. Nah, yang disebut dengan khomer itu adalah yang dari anggur. Dan yang paling banyak itu memang dari anggur. Dan tidak dikenal di zaman jahiliyah yang tidak minuman terus memabukkan. Nah, kemudian setelah Islam datang dan khomer itu diturunkan ayatnya dengan bertahap. Pertama kali Allah SWT berfirman, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Di antara buah kurma dan buah anggur, hasilnya ada yang kalian jadikan minuman yang memabukkan, ada yang kalian jadikan sebagai rezeki yang baik. Ini hanya berita dari Allah, kenyataan dari kehidupan mereka gitu. Bahwa orang-orang jahiliyah dan bahkan di zaman Islam sudah datang tapi masih di awal-awal, khomer belum diharamkan, dan ayat pertama yang Allah turunkan, Allah beritahukan di antara buah kurma dan buah anggur ada yang kalian jadikan sebagai minuman yang memabukkan, dan ada yang kalian jadikan sebagai rezeki yang baik. Sahabat sudah mulai paham, oh berarti yang memabukkan itu enggak baik. Kenapa? Karena dibagi dua, ini memabukkan, ini baik. Berarti yang memabukkan itu enggak baik. Itu. Kemudian setelah itu turun ayat berikutnya.
Kenapa? Karena diawali dari pertanyaan sahabat, lah kalau nggak baik terus apa hukumnya? Akhirnya Allah SWT berfirman, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ini ayat kedua tentang khamr ya. Mereka akan bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah khamr dan judi itu madaratnya besar meskipun ada manfaatnya bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah itu. Nah, orang yang berakal faham bahwa kalau kondisi normal tidak akan melakukan perbuatan yang madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Itu kalau kondisi normal, kondisi keadaan, lingkungan, terus ini kondisi dirinya dan lingkungannya itu ketika tidak ada dorongan apapun, tidak ada masalah apapun, tidak ada tuntutan apapun, orang yang berakal tidak akan melakukan hal yang madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Seandainya babnya bab muamalah gitu ya, mau kerjasama tak? Kerjasama modalnya misalnya 100 juta gitu. Insya Allah kemungkinan untung itu 25%, kemungkinan rugi 75%. Siapa yang mau? Tidak akan ada yang. Loh, berarti gambarannya nanti rugi 3 kali, untung sekali. Nah kalau gitu ya tidak mau. Nah itu yang kita maksudkan bahwa kalau kondisi itu normal, orang itu tidak akan melakukan perbuatan yang madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi kalau kondisi itu menuntut, wah ini sakjane yo nggak bagus, tapi gimana lagi, ini sudah keadaannya kayak gini, lah bisa gitu. Akhirnya gitu, dia tetap gitu, dan belum diharamkan melakukan hal seperti itu. Nah kemudian turun ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian tidak boleh mendekati sholat sedangkan kalian masih mabuk, masih teler. Hatta ta'lamu ma taqul, sampai kamu betul-betul faham apa yang kamu ucapkan. Apa maksudnya? Pengaruh teler sudah tidak ada sama sekali, baru boleh orang itu melakukan sholat. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat habis zuhur sudah tidak minum khamr karena sebentar lagi asar. Habis asar tidak minum, kenapa? Karena sebentar lagi maghrib. Habis maghrib nggak minum karena sebentar lagi isya. Meskipun keadaannya menuntut tidak mungkin. Kenapa? Sebentar lagi asar. Nah jadi itu. Misalnya ada pesta-pesta atau ada apa, tidak mungkin. Kenapa? Sebentar lagi asar, sebentar lagi maghrib, sebentar lagi isya. Nah, atau menjelang zuhur ini sudah dekat dengan waktu zuhur. Nah akhirnya khamr sudah jarang diminum kecuali waktunya juga pas dan keadaannya itu betul-betul menuntut dirinya untuk minum khamr. Nah setelah terbiasa, meskipun keadaannya itu kepingin banget atau cocok banget untuk minum, tapi nggak minum karena waktunya tidak pas, karena para sahabat tidak meninggalkan sholat, tidak sembrono dalam masalah sholat. Akhirnya turun ayat yang terakhir tentang khamr, innamal khamru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ini wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, keberhalaan, ngundi nasib itu adalah najis, perbuatan syaitan. Maka jauhilah supaya kalian beruntung. Nah akhirnya ditinggalkanlah minum khamr itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
untuk menunjukkan khamr di dalam Islam itu tidak hanya dari anggur, tapi dalam agama Islam yang disebut dengan khamr itu adalah segala yang memabukkan. Kalau di zaman jahiliyah khamr adalah sari anggur yang memabukkan, tapi di dalam Islam semua yang memabukkan itu namanya adalah khamr. Kalau dari sisi bahasa, khamr itu adalah ma khamarul akal, yang menutupi akal. Nah itu dikatakan khamr kenapa? Karena menutupi akal. Maksudnya menutupi akal, orang itu asalnya berakal terus menjadi tertutup akalnya karena teler gitu. Nah itu dari sisi bahasa. Kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun. Dalam agama semua yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskirin haram, dan semua yang memabukkan adalah haram. Nah akhirnya mau dari jeruk, mau dari kurma, mau dari madu, mau dari anggur, dari apapun yang penting memabukkan, maka dalam Islam disebut dengan khamr. Apapun namanya, kalau memabukkan dalam Islam namanya khamr, dan semua yang memabukkan itu adalah haram. Nah, itu. Kemudian muncul gitu. Paling tidak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu sudah menjumpai, ketika ke Mesir sudah menjumpai ada daun yang lebih memabukkan daripada khamr. Apakah itu ganja yang sekarang ini atau yang lain, wallahu a'lam. Tapi Syekhul Islam itu abad ke-7, meninggal abad ke-8 Hijriah. Lahirnya tahun 661. Kemudian ketika akhirnya ke Mesir, mengetahui bahwa di sana itu ada daun yang jauh lebih memabukkan daripada khamr. Nah, dan di dalam Islam kullu muskirin khamr, semua yang memabukkan adalah khamr, minuman maupun bukan minuman. Dan di zaman sekarang waduh lebih nyata lagi ya. Ada bubuk yang memabukkan, ada pil yang memabukkan, membuat teler ya. Nah, jadi apapun yang memabukkan itu adalah khamr. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau tadi itu semua yang memabukkan haram, sekarang ma'askara kathiruhu, apabila jumlah banyak itu memabukkan, faqaliluhu haram, maka sedikit hukumnya juga haram. Maksudnya sedikit enggak memabukkan, hukumnya juga haram. Adapun pemahaman yang jumlah banyak memabukkan, ukuran banyak itu seberapa? Yaitu mengkonsumsi normal. Mengkonsumsi segitu itu konsumsi normal dikatakan banyak. Maksudnya normal dikatakan banyak itu bagaimana? Misalnya begini, kalau orang itu makan nasi ngambil sendiri, tapi ngambilnya cuman setengah entong kecil, cuman isinya paling-paling kadang 3 sendok, 4 sendok, itu kan orang menilai sedikit gitu ya. Makannya kok segitu, kok kayak nggak nafsu atau nggak beneran itu ya. Tapi kalau orang itu makannya 1 piring penuh, itu kan makan nasi itu kan dikatakan ya sudah banyak kan gitu ya, meskipun tidak nambah. Atau misalnya begini, kalau orang itu minum 1 botol 500 mili atau 1 gelas teh penuh, itu kan sudah dikatakan minum banyak gitu ya. Apalagi kalau nambah. Tapi itu maksudnya adalah normal. Mengkonsumsi normal itu banyak itu ya 1 gelas teh itu penuh atau nambah, itu dikatakan banyak. Adapun orang yang sekali minum misalnya 1 liter atau 1,5 liter 2 liter, itu bukan banyak, itu melampaui batas. Bukan itu yang dibahas.
Kenapa? Karena akhirnya muncul orang mengatakan meskipun kamu minum kuah atau legen atau apa atau sari itu buah apa, kalau kamu minum 2 liter lah ya teler. Enggak, itu bukan minum banyak, itu minum yang melampaui batas. Jadi dimaksud minum banyak ya ukuran orang mengkonsumsi makanan atau minuman segitu itu banyak, dan banyak orang makannya segitu atau minumnya segitu. Nah, kalau sejumlah itu memabukkan, nah maka sedikit saja hukumnya juga haram, meskipun sedikit itu tidak memabukkan. Nah, jadi itu. Nah, karena itu hadis tadi itu ma'askara katsiruhu faqaliluhu haram. Apabila minum banyak itu memabukkan, maka yang memabukkan tadi itu kalau diminum banyak, diambil sedikit tok juga hukumnya haram. Nah, dari situ akhirnya ajaran Islam itu menjadi jelas patokannya. Nah, setelah berkembang gitu, tadi itu ada daun, ada pil, ada bubuk, ada kayu, ada apapun, kalau memabukkan itu haram meskipun itu bukan minuman. Nah, terus ada lagi makanan atau minuman yang dikasih benda yang haram, dikasih campuran yang haram, maka juga ada penjelasannya. Yang jumlah banyak memabukkan, maka sedikit juga haram. Nah, itu yang berkaitan dengan makna khomer. Lalu pembahasan berikutnya, apakah khomer itu najis? Apakah khomer itu najis? Ulama berbeda pendapat tentang khomer itu najis apa enggak. Yang mengatakan najis itu karena kembali kepada ayat, kembali kepada makna ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Kata rijsun sama fajtanibuhu, khamr itu rijus itu kotoran yang kalau fitrah itu masih normal, kondisi normal orang itu kalau kena kotoran ia akan membersihkan dirinya. Misal kita di luar terus tahu-tahu di atas pohon itu ada ayam buang kotoran, ya, buang kotoran, terus kena tangan kita cuci apa enggak tangan kita? Kita cuci. Kenapa? Karena itu adalah kotoran. Nah, itu. Jadi kondisi normal fitrah itu, kalau fitrahnya normal, kalau anggota badannya kena kotoran, maka dia akan membersihkan badannya. Nah, khomer, judi, keberhalaan, ngundi nasib, itu rijsun, itu kotoran atau itu najis, kamu tidak fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah, diperintah untuk menjauhi. Dan fitrah manusia memang menjauhi yang kotor, menjauhi yang najis, kan itu. Nah, dari kata rijsun fajtanibuhu itu adalah rijus, kotoran atau najis, maka jauhilah. Rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. Akhirnya ada atau banyak ulama yang mengatakan khamr itu najis. Dan pendapat yang kedua, enggak, khamr itu tidak najis. Lafaz rijus di sini, fajtanibu di situ adalah najis maknawi, perbuatan, dan ada kata-kata perbuatan syaitan. Dan kalau dibaca dari awal juga yang lebih masuk itu bukan najis bendanya, tapi kotor dan jelek dan hina perbuatannya. Coba, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, dan judi. Nah, judi ya. Nah, judi itu ada yang hanya pakai angka, nggak pakai benda, ya. HP pencet angka, judi. Nah, itu judi.
dan keberhalaan. Keberhalaan itu bisa pohon. Apa pohon itu najis? Apa maksudnya pohon? Pohon dikeramatkan, cincin, gitu. Berhala sekalipun, kalau kena hujan bersih, kena banjir tapi berhalanya masih itu kan bersih gitu ya, batu. Gitu. Ngundi nasib itu apa benda? Nah itu, semuanya dikatakan rijusun. Itu adalah kotor, bukan kotor bendanya, tapi kotor keyakinan dan perbuatannya itu kotor itu. Udah gitu ada ungkapan min amali syaitan, itu termasuk perbuatan syaitan. Kalau kamu kayak gitu berarti kamu sama-sama syaitan melakukan perbuatan itu. Nah, fajtanibuhu, jauhilah, jauhi tidak harus benda, menjauhi perbuatan yang jelek. Nah, itu yang berkaitan dengan ini. Dan wallahu a'lam, meskipun jumhur mengatakan najis, tapi insya Allah yang lebih tepat itu enggak najis bendanya. Nah itu bendanya tidak najis. Karena itu kalau kepegang atau itu tidak najis. Nah, itu yang berkaitan dengan najisnya, meskipun di sini panjang dan di sini lebih menonjolkan yang najis, tapi pembahasan itu memang ulama berbeda pendapat, dan dari yang tadi kita sampaikan insya Allah yang lebih kuat bukan bendanya yang najis. Dan nanti kalau ada contoh juga gitu ya, tadi sudah banyak contoh gitu ya, bahwa yang dimaksud ngundi nasib najis itu, ngundi nasib itu misalnya begini, mau kemana? Mau pindah ke kota, ngundi nasib. Oh itu najis, apanya yang najis? Bendanya atau bendanya apa? Nah itu. Nah dari situ insya Allah yang lebih pas itu adalah bukan najis bendanya. Khomer bukan najis bendanya, tapi perbuatannya. Adapun bendanya kembali kepada hukum benda. Ada benda-benda yang dihukumi oleh Islam benda najis, ada yang enggak itu. Nah, berikutnya hukum jual beli khomer. Hukum menjual khomer atau jual beli khomer. Nah, hukumnya adalah haram, dan kalau kerja itu dari yang haram, hasilnya juga haram. Gitu. Kalau kerjanya haram, hasilnya juga haram. Bahkan tidak hanya urusan jual beli, tapi apabila jelas-jelas itu adalah khomer, maka ulama sepakat semuanya bahwa kerja masuk di dalamnya adalah jual beli, itu adalah haram. Itu. Dan di sini banyak dalilnya. Ya. Fajtanibuhu, jauhilah khomer, jauhilah, jangan didekati bendanya, jangan dijual belikan. Nah, itu masuk semuanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Sahih Bukhari, sungguh Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, jual beli patung. Jadi tidak boleh dijual belikan. Gitu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang lain, di dalam Sahih Bukhari juga, hurrimatid tijaratu fil khamri, perdagangan khamr itu haram. Adapun di awal itu enggak. Tapi tadi sudah kita sebutkan tahapan-tahapan dalam Al-Quran, dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Sahih Muslim ini,
Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha ta'ala yu'arridu bil khamri. Wahai manusia, sesungguhnya Allah SWT memaparkan khamr. Memaparkan khamr sebelum diharamkan ya, orang itu ada yang menjadikan buah kurma, buah anggur dijadikan sebagai minuman yang memabukkan, dijadikan rizki. Itu berarti Allah telah memaparkan penjelasan tentang khamr. Terus mereka bertanya kepadamu tentang khamr, jawablah bahwa itu madarat yang besar meskipun juga ada manfaatnya. Lalu Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, innallaha ta'ala yu'arridu bil khamri. Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya Allah telah memaparkan masalah khamr dan belum diharamkan ini gitu ya. Wala'allahu sayunzilu fiha amron. Bisa jadi sebentar lagi Allah menurunkan ayat yang berkaitan dengan perintah masalah ini. Faman kana indahu minha syai'un, maka siapa yang punya khamr falyabi'hu walyantafi bihi, segeralah dijual atau dimanfaatkan. Qala, perawi berkata, fama labithna illa yasiran hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah itu Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala harramal khamra. Sungguh Allah SWT mengharamkan khamr. Faman adrakatu hadhil ayah, siapa yang sudah mendengarkan ayat ini, wa indahu minha syai'un, dan dia masih punya meskipun sedikit, fala yashrab wa la yabi. Tidak boleh lagi diminum, tidak boleh lagi dijual. Qala fastaqbalan nasu bima kana indahu minha fi tariqil madinati fasafakuha. Maka orang-orang yang masih punya khamr kemudian dibawa keluar ke jalan-jalan kemudian dibuang. Nah itu jelas ya. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Sahih Muslim, gitu. Di dalam di dalam Sunan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mutasiraha wa hamilaha wal mahmulatu ilaih. Allah SWT melaknat khamr. Khamr itu dilaknat oleh Allah SWT. Khamrnya itu bukan sesuatu yang baik, tapi itu yang jelek. Itu. Wa syaribaha, dan orang yang meminumnya juga dilaknat. Wa saqiha, dan yang menghidangkannya, yang menuangkannya. Wa ba'i'aha, dan yang menjualnya. Wa mubta'aha, dan yang membelinya. Wa asiraha, dan yang memerasnya. Yang memeras, yang membuatnya. Wa mu'tasiraha, dan yang minta untuk diperaskan atau minta dibuatkan. Wa hamilaha, dan yang membawakan, dikirim ke sana terus dia yang bawa, itu. Wal mahmulatu ilaihi, dan orang yang minta dibawakan, untuk orang yang minta dikirim. Semuanya 9 golongan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang berkaitan dengan khamr dan masuk di dalam segala yang memabukkan, hukumnya adalah haram. Setelah itu kemudian pembahasannya ke alkohol. Kenapa? Karena di zaman sekarang yang sangat banyak dikonsumsi atau dicampurkan ke dalam sesuatu makanan atau minuman atau obat itu adalah alkohol. Ya. Dikatakan di sini alkohol merupakan unsur ramuan yang memabukkan. Gitu. Senyawa organik ini mempunyai rumus kimia C2H5OH. Gitu ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa alkohol itu ada macamnya. Yang pertama adalah etanol, yang kedua metanol, dan yang ketiga adalah isoprofil alkohol. Gitu. Kemudian ada penjelasannya masing-masing. Gitu. Etanol dengan rumus kimia C2H5OH, alkohol jenis ini merupakan alkohol yang paling luas digunakan dan merupakan bahan utama yang memabukkan dalam khamr. Dan konotasi alkohol biasanya
untuk alkohol jenis ini. Maksudnya kalau ada makanan atau minuman atau obat-obatan dikatakan mengandung alkohol, itu maksudnya adalah alkohol jenis etanol ini. Ya. Yang kedua adalah metanol. Dengan rumus kimia CH3OH, alkohol jenis ini biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat, juga digunakan dalam parfum dan bahan bakar Alkohol ini sangat beracun dan dapat mengakibatkan kematian bagi orang yang meminumnya, sekalipun juga memabukkan. Maksudnya di samping memabukkan, itu bahkan mematikan. Nah, itu. Adapun yang ketiga tadi, yaitu isorofil alkohol, gitu. Alkohol jenis ini sangat beracun dan sama sekali tidak digunakan dalam pembuatan minuman keras. Hanya digunakan sebagai bahan pengawet dengan kadar aman. Juga digunakan untuk sterilisasi, pembersih kulit, dan digunakan di laboratorium dan industri. Ya. Maksudnya untuk kebersihan, untuk membersihkan aja, gitu ya, atau untuk steril. Tidak untuk industri pangan terus dimasukkan dalam pangannya. Berarti kalau begitu yang dibahas adalah etanol, karena kaitannya di sini adalah yang dikaitkan dengan yang dikonsumsi, gitu ya. Apakah hukum alkohol sama dengan khamr? Kalau dilihat secara singkat, alkohol tadi itu yang paling ringan saja, yaitu etanol, itu kan memabukkan, ya. Itu kan memabukkan. Ya, semua yang memabukkan hukumnya adalah haram. Semua yang memabukkan adalah khamr, dan semua yang memabukkan hukumnya adalah haram. Nah, itu pembahasan singkatnya adalah seperti itu. Nah, berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Tapi pembahasannya itu apabila dikonsumsi, gitu ya. Karena itu hukum alkohol yang dibahas adalah yang dikonsumsi, hukumnya adalah haram. Bagaimana jika alkohol itu diproses menjadi benda lain? Bagaimana kalau alkohol itu diproses menjadi benda lain? Hampir semua ulama memproses alkohol yang haram dijadikan sesuatu yang lain, terus akhirnya juga nanti dikonsumsi. Hampir semuanya memproses itu hukumnya adalah haram. Meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan enggak. Tapi karena ayat Allah SWT, fajtanibuhu, jauhilah, nah, akhirnya hukumnya menurut agama adalah haram. Yang dijauhi itu adalah untuk dibuang. Nah, itu. Adapun apabila sudah jadi benda lain, ulama berbeda pendapat. Oh, ini asalnya alkohol, iya, tapi sudah tidak jadi alkohol. Seandainya diteliti dari rumus kimianya juga sudah keluar dari alkohol. Nah, itu bagaimana? Kalau di zaman Nabi, khamr yang asli itu bisa jadi coka. Nah, kalau khamr itu tanpa diolah oleh orang jadi coka sendiri, maka mutlak hukumnya adalah halal. Kalau jadi sendiri hukumnya adalah halal. Nah, alkohol sama. Seandainya diketahui bahwa alkohol ini setelah dibiarkan ternyata berubah jadi benda lain yang
sudah bukan alkohol lagi, berubah jadi benda lain. Seandainya dimasukkan lab juga rumus kimia alkohol itu tidak ada. Nah kalau gitu maka hukumnya sama. Kenapa? Karena di dalam Islam itu apabila ditinjau dari semua sudutnya sama, maka hukumnya adalah sama. Nah, tapi kalau khamr itu diproses jadi coka, boleh apa enggak? Tadi itu kita katakan memproses, hampir semua ulama mengatakan haram. Kenapa? Diperintah menjauhi kok diproses, gitu loh. Berarti kan enggak menjauhi. Tapi di antara ulama ada yang mengatakan enggak apa-apa. Kenapa? Karena apabila sesuatu itu bisa dimanfaatkan, maka diproses supaya nanti akhirnya bermanfaat. Nah, apabila sudah diproses oleh orang sehingga jadi yang bukan khamr lagi, misalnya jadi coka yang diproses dengan sengaja dari alkohol. Nah itu nanti pembahasannya juga sama, coka yang diproses dengan sengaja dari khamr, atau alkohol sengaja diproses supaya menjadi benda lain yang bukan alkohol. Hukumnya gimana? Kalau masalah pekerjaannya tadi itu hampir semua ulama mengatakan haram. Adapun apabila sudah jadi benda lain, ulama berbeda pendapat. Itu menjadi dua. Ada yang mengatakan boleh, karena apa? Karena hukum benda itu bukan dilihat asal usulnya, tapi benda itu benda apa. Nah jadi kayak gitu. Jadi beda pekerjaannya dengan apabila sudah jadi. Seperti coka yang diproses yang sengaja diproses dari khamr tadi itu halal apa haram? Ulama berbeda pendapat, cukup kuat. Ada yang mengatakan halal. Kenapa? Karena tidak ada coka haram. Coka yo halal. Nah itu. Nah, lu kan ini asalnya khamr. Hukum benda itu tidak dilihat asalnya, tidak dilihat asal usulnya. Jadi gampangnya begini, buah ini hukumnya apa? Hukumnya buah itu tidak dilihat pohonnya apa. Tidak dilihat pohonnya apa. Seandainya ada daun, ada pohon, ada daunnya itu memabukkan, tapi buahnya itu tidak memabukkan dan segar, buahnya itu halal. Kenapa? Tidak dilihat, loh ini kan dari pohon itu memabukkan, tidak begitu. Nah, dan ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena ini diproses oleh orang yang kerjaannya haram. Tadi kan pekerjaannya kan hampir semua ulama mengatakan haram, diperintah jauhi kok diproses, kan itu. Nah karena dari kerjaan yang haram maka hasilnya juga haram. Itu sebenarnya. Adapun tinggal pilihan, saya lebih cenderung lebih menguatkan yang apabila sudah tidak ada unsur haramnya maka itu adalah halal. Nah jadi itu kenapa ya? Karena hukum benda itu tidak dilihat asal usulnya ini dari apa. Nah jadi itu. Nah itu yang berkaitan dengan masalah memproses alkohol untuk jadi benda lain atau memproses khamr supaya jadi benda lain. Itu. Berikutnya, itu juga dibahas di kitab ini hampir sama saja gitu. Kita ambil kesimpulannya aja supaya tidak terlalu lama gitu. Berikutnya, makanan yang mengandung alkohol. Makanan yang mengandung alkohol. Pembahasan yang pertama, makanan yang mengandung alkohol itu maksudnya adalah makanan asli, tapi ketika diteliti, oh ini mengandung alkohol. Misalnya seperti apa? Seperti air tapi. Itu cukup tinggi kandungan alkoholnya. Nah itu ya. Apakah memabukkan?
Enggak memabukkan. Kita minum air tape setengah liter itu kayaknya nggak kuat. Sekali minum setengah liter itu nggak kuat, gitu ya. Dan tidak ada orang minum air tape segitu, insya Allah, gitu ya. Nah terus kalau gitu minum air tape itu paling ya 1 cingkir kira-kira 200 mili dan itu sudah banyak. Siapa orang dapat air tape segitu ya? Lah kalau sedang buat airnya banyak minum segitu itu tidak mabuk. Gitu nah. Tapi kalau itu diteliti katanya itu kandungan alkoholnya cukup tinggi. Nah, makanan yang mengandung alkohol ini bagaimana? Jawabannya, apabila makanan dari pelajaran yang paling kuat, apabila makanan itu asli, aslinya memang ini makanan terus dari beras atau dari singkong atau dari apa terus tidak memabukkan, maka itu halal. Kenapa? Karena yang haram itu adalah yang memabukkan. Yang haram itu adalah yang memabukkan. Nah, jangankan air tape, orang ngejus jambu, ngejus durian itu setelah selesai dijus itu mengandung alkohol. Ya. Apakah itu haram? Jawabannya enggak. Nah, jadi kayak gitu. Tapi kan memang dicampur dengan ragi, membuat fermentasi, gitu ya. Durian terus jus dihidangkan seandainya setengah jam diminum masih enak, belum rusak. Tapi itu kalau dilihat sudah mengandung alkohol, maka itu tidak apa-apa. Nah itu memabukkan, enggak gitu. Orang yang makan durian teler maksudnya mabuk kayak orang minum minuman keras. Ya itu karena melampaui batas. Ada orang makan durian besar-besar, habis 4 sendirian. Bisa 1 kilo lebih dalamnya tok itu. Nah itu. Nah itu apabila makanan itu asli. Apabila makanan itu tidak asli atau sengaja difermentasikan. Nah, intinya kalau masih tidak dicampur apapun, jadi jus buah terus didiamkan. Nah, apabila dia sudah gampangannya memabukkan, rasanya berubah. Kalau ditutup sekian jam dibuka itu kayak ngejus ya. Nah, atau mengeluarkan busa, maka kebanyakan ulama mengatakan itu haram. Jadi itu. Loh kenapa? Karena sesungguhnya itu sifat khomer yang asli itu kayak gitu. Diminum itu memabukkan, gitu. Mungkin ini masih mendekati, gitu. Dan orang yang tidak biasa bisa jadi akhirnya juga sudah mabuk. Orang yang nggak biasa minum minuman apa-apa gitu ya. Nah biasanya hanya minum air putih. Nah itu bisa jadi minum jus asli buah yang sudah kalau dibuka itu nah itu. Nah terus keluar busa gitu. Nah itu bisa jadi orang yang nggak pernah minum minuman yang kuat, minum itu sudah teler. Karena itu di antara ulama tulisannya itu apabila minuman itu telah melemparkan busa, maksudnya apa ya, ditutup terus sekian jam terus akhirnya berbusa, atau kalau dibuka itu terus itu dan cukup kuat itu sudah haram. Nah, itu. Dan ada yang masih tetap patokannya adalah apabila diminum banyak memabukkan. Adapun apabila minuman itu dicampur alkohol atau dicampur dengan khamr yang sudah jadi khamr,
ini alkohol atau ini khamr atau ini sesuatu yang memabukkan dicampurkan ke minuman atau makanan atau obat-obatan. Hukumnya bagaimana? Kesimpulan yang paling kuat insya Allah adalah apabila telah ada penelitian, hukum asal tanpa penelitian haram. Kenapa? Karena haram itu apabila dicampur dengan yang halal semuanya jadi haram. Tapi itu hukum asal. Tapi ada berikutnya, apabila yang alkohol atau khamr tadi itu ketika dicampurkan terus diolah, ketika sudah jadi diteliti alkohol atau khamr itu hilang di situ. Yang larutnya itu zatnya hilang. Zatnya hilang itu maksudnya di zaman sekarang ini kan ada lab yang nanti akan bisa mengetahui, oh ini masih mengandung alkohol yang rumus kimianya seperti ini, masih ada. Kalau gitu berarti haram. Kenapa? Karena alkoholnya ada di situ. Tapi kalau setelah dicampur terus diolah itu alkoholnya hilang, larut dan hilang, dimasukkan ke lab pun sudah rumus alkohol tadi yang H2CO berapa tadi? 5AHOH itu dia. Itu sudah nggak ada itu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi intinya bahwa larutnya di sini bukan campur terus nggak ketahuan bendanya, tapi larutnya ini zatnya hilang. Yang dikatakan alkohol hilang nggak ada. Jadi dimasukkan lab yang itu jauh lebih teliti, lebih detail dibandingkan dengan maklumat zahir, kandungan itu tidak ada. Maka banyak ulama yang mengatakan hukumnya halal. Kenapa? Karena itu sudah larut, sudah hilang. Tapi kalau dicampurkan baik makanan, minuman maupun obat-obatan, kalau dilakukan penelitian dengan lab itu, nah ini ada alkoholnya, ketahuan. Rumus alkoholnya pun akhirnya keluar ada gitu ya. Nah, maka itu hukum normalnya adalah haram. Makanan, minuman haram. Kalau obat apabila kondisi normal juga haram. Kenapa? Karena kalau tidak darurat tidak boleh berobat dengan yang haram. Intinya berarti hukumnya haram. Nah, apabila darurat, ad-daruratu tubihul mahdzura. Kondisi darurat itu membolehkan yang asalnya tidak boleh. Nah, berarti itu bukan bahasan, ya. Kenapa? Karena babi juga jadi halal seukuran dengan kedaruratannya, kan gitu. Nah, berarti hukum asalnya tetap haram. Intinya bahwa apabila ada makanan atau minuman atau obat-obatan dicampur dengan alkohol atau dicampur dengan khamr atau benda yang hukumnya seperti khamr, setelah itu diproses dalam pembuatannya, ternyata setelah jadi diteliti kandungan alkohol yang dimasukkan tadi itu masih, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena itu namanya halal campur dengan yang haram, semuanya jadi haram. Tapi kalau zat yang haram itu hilang, nah misalnya begini, khamr yang asli dari sari anggur atau sari buah, terus dicampur untuk membuat masakan, terus dibakar atau direbus dan terbuka. Terus setelah jadi diteliti, oh hilang alkoholnya, khamrnya hilang, gitu. Nah, maka hukumnya jadi halal. Hukumnya jadi halal. Nah, jadi itu. Lagi, proses memasak dikasih alkohol, dibakar. Nanti alkoholnya kebakar. Alkohol itu mudah terbakar, akhirnya kebakar. Tapi banyak yang melakukan begini, katanya itu nanti masakannya jadi sedap.
Itu halal apa haram? Apabila diketahui dan puncak pengetahuan di zaman sekarang yang seperti itu adalah apabila di lab ya, itu alkoholnya tidak ada, maka hukumnya adalah halal. Nah kan ada bakar ikan terus dikasih terus kebakar gitu ya. Nah itu kalau betul-betul kebakar, nah itu ya, sehingga panasnya bakaran itu yang membuat sedapnya ikan yang dibakar. Nah dan puncaknya itu adalah apabila diteliti dengan lab itu alkoholnya kebakar, maka itu hukumnya adalah halal. Lah bagaimana kalau nggak pakai diteliti? Apabila difahami bahwa yang dikencurutkan itu betul-betul alkohol dan tatkala disedurkan itu kebakar dan difahami oleh orang bahwa alkohol itu kalau kena api kebakar dan hilang. Kalau nggak kena api juga akan menguap dan hilang tapi lebih lambat. Nah kalau nggak kena api terus ikan bisa merasuk. Tapi kalau ada api itu difahami, enggak, sebelum diteliti secara akal tanpa penelitian pasti kebakar. Kenapa? Sifat alkohol kena api kebakar. Nah kalau gitu maka hukumnya adalah halal. Karena itu kalau ada mubalik yang mengatakan bahwa itu haram padahal tidak diteliti dengan lab ya, maka itu salah. Kenapa? Karena pengetahuan yang tersebar dengan benar bahwa alkohol itu kalau disebar terus ada api itu kebakar dan hilang alkoholnya habis. Nah jadi di situ. Nah karena itu mereka yang masak pakai kayak gitu itu tidak apa-apa. Nah akan menjadi hukum tidak apa-apa ini jadi tidak boleh apabila ada penelitian dengan lab ternyata alkoholnya masih ada di dalam itu. Jadi yang kebakar itu ternyata enggak semua terus sisanya masih. Nah kalau gitu baru gitu. Tapi itu tidak asli dari pemahaman alkohol kena api. Alkohol kena api itu adalah kebakar. Nah itu yang berkaitan dengan masalah ini. Berikutnya, kalau alkohol murni dijadikan sebagai obat, boleh apa enggak? Banyak yang mengatakan haram ya, kecuali darurat. Banyak yang mengatakan haram kecuali darurat. Tadi kan makanan, minuman, obat dicampur alkohol gitu ya. Nah, dicampur itu kan tidak sekedar ini terus dijauhi, tapi kan prosesnya kan gitu ya. Nah itu tadi itu pembahasannya. Bagaimana kalau murni alkohol dipakai sebagai obat? Kalau tidak darurat maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena alkohol itu benda yang diharamkan. Seperti khamr itu benda yang diharamkan, lalu dipakai obat. Nah, tidak boleh berobat dengan yang haram. Nah, dan darurat tadi itu darurat. Darurat itu tadi kita contohkan ayat Al-Qur'an itu bangkai, darah, daging babi, khamr. Kalau darurat ya enggak dosa. Tapi darurat itu ada makna yang syar'i, ada kaidahnya, ada patokannya. Ya. Nah, jadi misal apa sih yang dimaksud dengan darurat itu? Darurat itu keadaan yang apabila ia tidak melangkah yang haram, ia mati atau tambah parah. Sudah parah kondisinya, kalau dia tidak melangkah kepada yang haram, dia mati atau tambah parah. Itu disebut dengan kondisi darurat. Lalu kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang asalnya haram tetapi tidak mutlak. Bagaimana tidak mutlak? Harus mengikuti ayat itu disebutkan dua syarat. Yang pertama tidak ada niat menggunakan yang haram. Gitu. Misalnya bangkai, enggak kepingin, enggak ada niat. Lah kok dimakan? Bukan karena kepingin, tapi karena darurat. Berarti tidak ada niat makan yang haram, menggunakan yang haram. Yang kedua,
wala adin, tidak melampaui batas dari ukuran daruratnya. Tidak melampaui batas dari ukuran darurat. Misalnya begini, babnya adalah belum makan atau babnya adalah butuh air untuk minum. Apabila minum di sini itu 2 sendok, sudah hilang daruratnya, maka sendok yang ketiga dan seterusnya itu haram. Halalnya hanya 2 sendok. Kenapa? Karena kondisi darurat itu hilang dengan 2 sendok. Itu yang dimaksud dengan tidak melampaui batas ukuran daruratnya. Karena itu Allah SWT berfirman, "Famaniturra", siapa orang yang sedang terpaksa, ghairu baghin, tidak ada niat dosa, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala itsma alaihi, maka tidak dosa. Tidak dosa dengan 3 ketentuan: kondisinya darurat. Darurat itu maknanya itu kondisi dia parah, kalau tidak melangkah pada yang haram mati atau tambah parah. Kondisi darurat. Yang kedua, tidak ada niat dosa. Yang ketiga, tidak melampaui batas. Fala itsma alaihi, maka tidak dosa itu menggunakan yang asalnya haram. Nah itu mungkin itu yang kita baca, dan dengan itu selesai kurang lebih hampir 20 halaman. Itu khulasah dari pembahasan ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan. Dan pas 1 jam ya. Jadi mulainya jam 9 kurang seperempat insya Allah. Kalau ini Ustaz, kalau dengan masakan yang campur arak Ustaz, arak kan kandungan alkoholnya kan mungkin sekian persen ya, tapi yang masuk ke dalam makanan kan sekian persen Ustaz. Itu masih tetap kita haram apa enggak itu ya? Jadi arak itu kalau diminum dengan jumlah banyak, misalnya 1 gelas itu kan memabukkan gitu ya. Berarti itu hukumnya adalah khamr atau semisal dengan alkohol. Terus ini digunakan untuk mencampuri masakan. Digunakan untuk dicampur dengan bahan untuk kue atau untuk masakan tertentu. Hukum asalnya adalah haram. Ya, karena itu haram orang yang masak menggunakan itu. Itu tidak boleh digunakan. Nah, hasil masakannya haram apa enggak? Tadi kan menggunakan, hampir semua ulama mengatakan haram kan gitu ya. Adapun hasilnya, hukum bendanya. Nah itu ya. Apabila sifat arak itu tidak hancur atau tidak hilang dan dengan proses masak, maka sebelum ada penelitian hukumnya haram. Benda itu hukumnya haram. Jadi misalnya ini roti, nasi goreng misalnya gitu ya. Misalnya nasi goreng campur arak. Orang yang buat nasi goreng campur arak, dia melakukan pekerjaan yang haram. Kenapa? Menggunakan bahan yang haram. Nah, sekarang nasinya haram apa enggak? Ini hukum bendanya gitu ya. Apabila difahami secara global tanpa penelitian, araknya merasuk di situ enggak hilang, maka hukum bendanya haram. Kenapa? Karena campur dengan barang haram. Loh tadi katanya alkohol itu kan kebakar dan diketahui bahwa sifat alkohol itu kalau kena api kebakar terus hilang, kan itu ya. Nah, karena itu kalau alkohol terus dikencurutin alkohol terus nyala gitu ya. Nah, kalau tidak ada penelitian hukumnya halal. Kenapa kok halal? Kan ada ungkapan yang diterima oleh semua yang berilmu dalam bab ini, bahwa alkohol itu kalau dikencurutkan di api kebakar terus alkoholnya hilang, kan gitu. Sementara arak kalau dicampurkan nasi, siapa yang bilang araknya hilang? Kan enggak ada ya.
Nah, karena itu kalau tidak ada penelitian, meskipun digoreng, di apa terus nggak ada penelitian atau nggak ada pemahaman oleh orang yang berilmu di bidangnya bahwa arak itu hilang nanti, nggak ada kayak gitu. Seperti alkohol yang diteliti dengan ilmu pengetahuan, kalau kena api kebakar, kan itu ya. Nah kalau arak campurkan nasi, apakah araknya hilang? Zahirnya enggak, bahkan zahirnya nanti nasi yang kering pun agak basah, kan gitu loh. Nah jadi itu. Nah karena itu kalau nggak ada penelitian, hukumnya adalah haram. Kenapa? Yang haram campur dengan yang halal, semuanya jadi haram. Nah jadi itu. Nah adapun apabila ada penelitian dengan lab, hilang araknya, hilang di ini kan. Nah kalau gitu maka hukumnya halal dan bisa kalau sudah betul-betul penelitian itu ilmiah. Misalnya penelitian itu sekian kali, sekian macam, sekian apa, terus itu bisa nanti jadi hukum umum bahwa sudah penelitian oleh tokoh ini, oleh sekian orang dengan macam ini udah jadi ilmiah gitu ya, bahwa nasi dicampur arak diproses kayak begini itu araknya hilang. Kalau gitu ya akhirnya siapapun nggak pakai ilmu pun sudah jadi boleh kalau memang ada kayak gitu. Seperti saya misalnya terus masak bakar ikan, terus beli yang dikencrutin di atasnya terus akhirnya kebakar tadi itu. Saya tidak punya ilmunya tentang alkohol, saya tidak melakukan penelitian, tapi semua orang ahli mengatakan bahwa alkohol kalau kena api hilang. Saya boleh langsung menggunakan. Nah, jadi gitu. Itu yang dimaksud dengan pembahasan di sini. Dan orang awam itu terima jadi. Orang awam di dalam bidangnya itu terima jadi. Apa maksudnya? Boleh kita bakar digenjot alkohol. Tinggal kita, loh kamu berilmu, kamu pernah melakukan penelitian. Enggak, kita orang awam tapi hukumnya ngikut. Hukumnya ngikut, gitu ya. Nah, terus nasi goreng dikasih arak, haram. Loh, kamu melakukan penelitian apa enggak? Kok ikan dibakar dikasih alkohol halal, nasi goreng dikasih arak haram? Gitu ya. Karena halal dicampur dengan yang haram terus tidak ada penelitian. Maka kembali kepada hukum asal, halal campur dengan haram semuanya jadi haram. Nah, jadi itu. Nah, ada lagi yang lain? Yang saya tahu legen kalau misal didiamkan terlalu lama itu kan menjadi toa. Nah, yang saya tahu hukum toa itu kan haram. Nah, kalau misalkan kita nggak sengaja ya punya legen gitu tersimpan terlalu lama terus kita nggak sengaja minum, hasil hukumnya gimana? Kalau setelah diminum itu rasa toaknya itu ada dan faham, gitu ya. Nah sudah kadung ya harus beristighfar kepada Allah Ta'ala. Gitu. Dan istighfar itu harus menghadapkan hati kepada Allah SWT dan betul-betul mohon ampun kepada Allah, karena kalau tidak diampuni oleh Allah pasti semua dosa itu ada hukumannya. Nah jadi kayak gitu. Nah ya ada lagi yang lain. Kalau legen itu dimasukkan freezer, insya Allah tidak terjadi perubahan, tetap legen gitu ya. Freezer, meskipun freezer itu tidak terlalu membekukan, tapi nanti membeku sedikit-sedikit gitu ya. Kalau 3 hari itu baru beku pinggirnya, karena freezernya tidak terlalu kuat. Tapi kalau freezer box yang kuat itu setengah hari gitu sudah jadi beku semua. Nah, tapi yang jadi permasalahannya kan tidak dari legen jadi tua kan prosesnya berapa? Misalnya berapa hari gitu ya? Sampai tadi tua kita nggak boleh minum kan sampai berapa hari legen gitu kan? Kan kita tidak tahu gitu ya. Kita tidak tahu gitu ya. Ini legen apa tua kan nggak? Kadang legen atau kecut kadang gitu. Nah, jual kan
kita. Nah ini bagaimana gitu ya. Nah bagi orang awam di dalam beragama itu pakai standar global. Misalnya legen dan yang semisal dengan legen, apabila ditutup setengah hari atau sehari itu dibuka itu dos itu, maka itu sudah sifatnya toa. Itu sudah sifatnya toa. Ya kan kita orang awam ya, jadi pakai sifat global. Sifat toa kayak gitu, sifat legen enggak kayak gitu. Karena itu meskipun ini belum jadi apa sudah ya, kalau sifatnya sudah ada maka harus dihindari. Nah, jadi itu ajaran di dalam Islam. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Legen itu jelas, toa itu jelas. Bainahuma umurun mustabihat. Antara yang halal dan yang haram ini ada tengah-tengah. Ada yang ini halal apa haram ya kok gini. Ini legen tapi setengah-setengah sudah kayak toa. Ya bisa gitu ya. Nah, itu namanya mutasyabihatan itu. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Siapa yang menghindar atau menghindarkan yang syubhat, sungguh dia menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya sebagai orang Islam. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Dan orang yang gampangan gak apa-apa kan ini bukan toa, ini kan setengah-setengah. Bisa gitu ya. Sesungguhnya dia itu melakukan yang haram. Nah, jadi kayak gitu. Jadi patokan orang yang tidak betul-betul tahu dengan ilmu yang sesungguhnya itu adalah patokan global. Kalau sudah setengah-setengah itu seperti barang halal campur barang haram itu setengah-setengah. Nah, itu harus dihindari. Nah, jadi tadi itu makanya kalau kita tidak tahu persis ini sudah toa atau belum, sifat global. Sifat ngejos tadi itu ya satu. Yang kedua sifat khomer yang dari bahan kayak begini, bukan dari alkohol. Itu kalau dituang gini, itu nanti busa. Nah itu juga itu. Atau meskipun tidak dituang, dari sini terus dituang pelan-pelan, terus dituang, akhirnya kan botol tinggal separuh misalnya. Terus digini kan nanti kan gerak ya. Dibiarkan setengah hari atau 1 jam itu nanti dia mengeluarkan busa. Itu adalah sifat khomer. Sifat khomer. Yang orang awam, ini logen kok, ini masih kok jus kok, ini masih apa. Nah, kalau sifat khomernya sudah ada maka harus dihindari. Kenapa? Bagi orang yang tidak tahu ilmunya secara sempurna, maka harus pakai sifat global. Dan itu sifatnya khomer. Nah, jadi gitu. Terakhir. Kalau yang itu Ustaz, lada itu kan ada yang mengatakan haram, ada yang halal. Lada. Semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian yang asli apabila tidak memabukkan hukumnya halal. Ya. Akan menjadi haram apabila itu memabukkan, semua yang memabukkan haram. Nah, jadi itu. Kita sering dulu mendengar daun ganja muda itu di daerah Aceh, Sumatera itu dicampurkan masakan. Ya. Kenapa? Nanti kalau masakan dikasih itu lebih sedap, lebih enak. Katanya begitu. Apa dikenal ada orang mabuk, orang teler karena ini? Enggak, maka hukumnya halal. Kenapa? Karena yang asli tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, dedaunan itu kalau tidak memabukkan maka halal. Bukan kandungan. Loh ini kan kandungannya bukan yang dilihat, bukan kandungannya. Yang dilihat bukan yang asli, yang dilihat bukan kandungannya. Nah, jadi itu tadi kita minum air tape gitu ya. Kandungannya ini alkoholnya sekian persen, 5%, 4% gitu. Wong minuman 1% alkohol aja sudah nggak boleh kok. Maksudnya minuman pabrik terus
mengandung alkohol 1%. Gitu ya. Zaman dulu itu ada green sand berapa persen? 1% kayaknya. Gitu. Nggak tahu ya, saya dulu itu sempat lihat di supermarket di apa, oh ini tak green sand itu, terus baca alkohol. Ya sekarang sudah nggak ada. Nah, jauh lebih rendah daripada air tape katanya. Ya, tapi air tape itu kan asli. Bukan orang buat alkohol terus dicampurkan di dalam masakan atau minuman, makanan atau obat-obatan, bukan gitu. Nah, jadi yang asli itu apakah dikenal memabukkan? Kalau dikonsumsi banyak di sini maksudnya normal, bukan melampaui batas tadi itu. Gitu. Oh enggak, biasa daerah sini orang-orang semuanya itu enggak ada yang mau homer, enggak ada yang mau mabuk-mabukan. Tapi kalau air tape 1 cangkir penuh minum itu wah enak. Tambah lagi, yo nanti siang nambah lagi enggak boleh. Sekarang yo enggak kuat, sudah panas sudah aneh. Tapi enggak mabuk, enggak ada mabuk sama sekali. Itu enggak apa-apa. Nah karena itu yang asli itu bukan kandungannya dilihat, tapi memabukkan apa enggak. Adapun apabila itu sudah buatan, sudah ada kadarnya, nah maka itu dilihat kadar karena apa? Karena orang itu membuat. Kalau alkohol itu jauh lebih memabukkan daripada khamr, sudah sempurna. Alkoholnya diambil dicampur. Hukumnya sama dengan ngambil 1 sendok khamr dicampur. Kan itu tadi ya. Halal campur dengan yang haram semuanya jadi haram. Tapi kalau ada proses masak, yang haram itu larut dan hilang apa enggak? Nah jadi gitu. Yang haram itu larut dan hilang apa enggak? Kalau larut dan hilang, gitu. Dalam bab khamr. Nah kalau larut dan hilang maka jadi halal. Tapi itu dalam bab khamr, bukan dalam bab lain. Misalnya begini, buat bubur terus dikasih daging babi sedikit, terus diteliti, sama kok dengan daging sapi. Ya enggak, itu babnya beda. Itu babnya itu adalah memabukkan tadi itu, terus ada unsur kayak begini gitu. Jadi bukan benda asli haram, tapi ini itu jus atau anggur diperes. Kenapa wong anggur itu dimakan, diminum airnya boleh kok, setelah 2 hari 3 hari jadi haram. Nah, karena jadi memabukkan. Sekarang diambil sebagian dicampurkan, tidak memabukkan. Nah kan itu ya. Ini haram campur dengan yang halal, hukumnya jadi haram semua. Nah, tapi kalau ada tadi itu pengetahuan, itu dibakar jadi hilang, diapa jadi hilang, nah kalau gitu nggak apa-apa. Itu beda bab dengan kayak bangkai daging babi, darah, itu beda bab. Ini khusus untuk bab khamr dan yang hukumnya sama dengan khamr. Gitu. Mungkin itu yang bisa kita fahami bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.